never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto berhasil mengandaskan ganda putra Cina dan memastikan diri melaju ke perempat final Indonesia Open 2023. Ganda putra Indonesia nomor 1 dunia itu sukses memetik kemenangan cukup telak pada babak 16 besar hari ini, Kamis, 15 Juni 2023. Fajar Rian tampil digdaya pada lanjutan turnamen BWF World Tour Super 1000 itu dengan mengalahkan Ren Xiangyu Tan Qiang lewat kemenangan 2 game. Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia, Fajar Rian menang dengan skor 21-14, 21-17 dalam tempo 39 menit. Kemenangan itu sekaligus membuat juara All England Open 2023 itu menambah unggul rekor pertemuan mereka dengan Ren Tan menjadi 2-0. Penampilan Fajar Rian hari ini nyaris tanpa celah. Serangan tajam disertai defense super rapat membuat lawan justru berbalik frustrasi dan berbalik terserang. Meski sempat hampir goyah, namun mereka berhasil mengatasi tekanan lawan dan kembali merebut keunggulan hingga memastikan kemenangan. Game pertama berlangsung sengit bagi kedua pasangan. Fajar Rian masih kejar-kejaran angka 2-2. Saling menyerang lewat adu smash tajam dan adu drive menjadi pemandangan seru di awal game ini. Fajar Rian masih memimpin dengan aman hingga interval 11-8. Setelah jeda turun minum, pasangan peraih 2 perunggu kejuaraan dunia itu melengah. Mereka terkejar hingga lawan menyamakan kedudukan 11-11. Beruntung, saat disamakan, saat itu pula Fajar Rian langsung tersadar dan segera bangkit. Fajar Rian meraih 6 angka beruntun dan unggul kembali 17-11. Rentetan angka yang dikantongi duo Fajri membuat lawan kembali tertekan dan sulit mencari celah. Fajar Rian akhirnya berhasil mengantongi game pertama dengan kemenangan 21-14. Memasuki game kedua, Fajar Rian tancap gas dengan memborong 4 angka dan unggul 4-0. Pasangan Cina dibuat mati kutu sepanjang paruh pertama game kedua ini. Fajar Rian terus menggempur lawan dengan serangan agresif. Defense mereka pun benar-benar super rapat hingga berkali-kali wakil Cina justru kehabisan taktik dan berbalik jadi terserang. Fajar Rian makin dominan hingga papan skor menunjukkan keunggulan 8-2. Setelah memimpin 11-5 pada interval, dominasi Fajar Rian semakin tidak terelakkan. Mereka terus menambah angka demi angka dan unggul jauh 15-8. Sedangkan Ren Tan makin bingung harus menerapkan taktik apalagi untuk menembus dan mencari celah kelemahan Fajar Rian. Namun, keadaan sempat menegangkan tatkala memasuki poin kritis. Fajar Rian justru nyaris dikejar 18-16. Fajar Rian segera bangkit dan kembali fokus, berteriak semangat pada diri mereka sendiri sebelum menerima servis lawan. Akhirnya, Fajar Rian berhasil mempertahankan momentum, hingga sukses merebut tiket perempat final usai membukukan kemenangan 21-17. Pada babak perempat final, Fajar Rian sudah ditunggu Satwiksai Rajarankireddy, Chirag Shetty dari India. Media asing bongkar biang kerok kegagalan Gregoria Mariska kena revanche PV Sindhu di babak pertama Indonesia Open 2023. Diketahui, Gregoria Mariska gagal melanjutkan tren positif kemenangan atas PV Sindhu usai ditekuk 2 game langsung dengan skor 19-21,15-21. Ya, tunggal putri peringkat 9 di ranking BWF itu sempat di atas angin menang 2 pertandingan beruntun melawan PV Sindhu yakni di Spain Masters dan Malaysia Masters. Namun, permainan tunggal putri kebanggaan Indonesia itu kurang maksimal dan membuat Sindhu semakin leluasa untuk mendominasi pertandingan. Salah satu media asing, Times of India, bahkan menyebut biang kerok kekalahan Gregoria dari PV Sindhu karena banyak melakukan kesalahan. Sindhu menggunakan tinggi badannya dengan maksimal dan memaksa Tunjung melakukan banyak kesalahan dan akhirnya mengakhiri rentetan kekalahannya, tulis media India. PV Sindhu sendiri memang tampil lebih nyaman dan tanpa tekanan meski badminton lovers di Istora Senayan tebar siwar karena mendukung Gregoria. Namun, bisa jadi tekanan yang lebih besar untuk Gregoria Mariska yang bermain di hadapan penggemar sendiri malah membuatnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Sementara itu, usai mengalahkan Gregoria, Sindhu akan menghadapi ujian berat di babak 16 besar yakni melawan unggulan ketiga, Tai Tzu Ying.
Di sisi lain, Gregoria Mariska diprediksi akan kembali berlaga di turnamen bulu tangkis selanjutnya sebagai ajang kualifikasi Olimpiade yakni di Korea Open 2023. Selepas laga, Gregoria Mariska mengaku tampil kurang maksimal menghadapi PV Sindhu di babak 32 besar Indonesia Open 2023. Mungkin hari ini penampilan saya tidak seperti apa yang saya harapkan dan saya rasa apapun yang saya punya tidak cukup saya keluarkan, katanya usai bertanding. Sementara itu, Gregoria menyebutkan alasan dirinya harus menelan kekalahan dari PV Sindhu karena faktor main tak sebaik biasanya. Pastinya dengan 2 kekalahan kemarin dia punya motivasi untuk bisa mengalahkan saya. Tapi hari ini secara keseluruhan catatan berada dalam diri sendiri. Saya kalah dengan diri sendiri, cetusnya. Mungkin tidak bisa keluar dari tekanan itu dan tadi bisa dibilang mainnya kayak gak keluar dan bisa dibilang jelek, pungkasnya. Akan tetapi, penampilan Gregoria Mariska patut untuk diapresiasi meski harus mengakui keunggulan PV Sindhu di hadapan penggemar sendiri. Gregoria sendiri menjadi salah satu pebulu tangkis Indonesia yang menunjukkan performa yang semakin meningkat di turnamen bulu tangkis musim 2023. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Rian Ardianto mampu memutus tren buruk di babak pertama turnamen bulu tangkis. Mereka kali ini melewati adangan babak pertama Indonesia Open 2023. Bermain di Istora Senayan, Fajar Rian berhasil menjungkalkan pasangan Denmark, JPB Lassemolhede, dalam pertarungan 2 game langsung, 21-15 dan 21-11. Kemenangan ini sekaligus memutus 2 rekor buruk Fajar Rian selalu kalah di babak pertama. Mereka sebelumnya harus angkat koper lebih cepat saat tampil di Malaysia Masters dan Singapura Open 2023. 2 kekalahan prematur tentu membuat Fajar Rian dibanjiri kritik, namun mereka seakan membungkamnya dengan kemenangan manis di Indonesia Open 2023. Disinggung akan melewati badai kritik ini, Fajar Alfian, Rian Ardianto mencoba berbesar hati menerima segala kritikan yang dialamatkan kepada dirinya. Saya pribadi perihal kritik itu wajar, mau pedas atau tidak itu biasa saja. Terkadang bermain benar saja masih ada kritik, apalagi kami kalah pasti ada kritik. Jadi bagi saya itu wajar karena mereka berharap lebih kepada kami, jelas Fajar Alfian. Bahkan Fajar mengibaratkan atlet top sekelas Cristiano Ronaldo pun tak lepas dari adanya kritik. Dengan begitu Fajar menjadikan kritik sebagai penyemangatan dirinya. Kritik kami jadikan penyemangat saja. Bahkan sekelas Cristiano Ronaldo saja yang punya banyak fans pasti ada hujatan, beber Fajar Alfian. Di sisi lain, Muhammad Rian Ardianto mencoba jawaban lain soal kritik. Sebab, dia mengakui sempat mengalami cedera, sehingga tampil kurang maksimal. Memang sebelum cedera saya sudah lama tak dirasa. Tapi memang kemarin mulai terasa. Setelah kalah di Malaysia Masters saya sempat cek ke dokter dan di USG ada robekan, tutur Rian Ardianto. Saya sebenarnya dilema juga, apalagi Singapura dan Indonesia Open adalah turnamen yang penting. Tapi saya pikir kalau dipaksa takut tambah parah ke depannya, jelasnya. Pebulu tangkis tunggal putra Denmark, Victor Axelsen, comeback langsung ganas di Indonesia Open 2023, DL Indonesia lantas cemaskan Anthony Sinisuka Ginting. Victor Axelsen sebelumnya diterpa cedera hamstring pada kaki kirinya sehingga sang pebulu tangkis mau tidak mau harus rehat sejenak dari dunia tepak bulu. Ya, peringkat-peringkat 1 BWF tersebut harus membatalkan 3 turnamen pembukaan perhitungan poin untuk Olimpiade Paris 2024 mendatang. Dimulai dari Malaysia Masters, Thailand Open, dan ajang terakhir Singapore Open harus dilewatkan oleh pria berjuluk Alien, itu demi menyembuhkan cederanya terlebih dahulu. Setelah absen dalam 3 kompetisi, Axelsen mengumumkan bahwa ia sudah pulih dan siap bermain di Indonesia Open 2023. Saya sudah merasa tidak sakit lagi dan berharap bisa tampil di ajang Indonesia Open 2023, serta bisa kembali tampil di sejumlah pertandingan dan turnamen, ucap Victor Axelsen. Yang terpenting adalah saya bisa kembali bugar sebelum benar-benar comeback, jadi saya harus berpikir positif. Saya juga ingin berterima kasih atas semua dukungan penggemar dan tidak sabar bisa tampil kembali di hadapan kalian semua, tambahnya. Setelah mengumumkan comeback, pria berusia 29 tahun itu seperti biasa sudah melakukan ritual menyedih kopi yang menjadi andalannya sebelum bertanding.
Hasilnya, tentu saja di luar nalar sebab Victor Axelsen berhasil membekuk wakil Cina, Weng Hongyang, dengan skor 21-12 dan 21-8 hanya dalam waktu 36 menit.